Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua. Geopark Meratus yang kini sedang berproses menuju UNESCO Global Geopark semakin gencar dipromosikan ke masyarakat luas, termasuk oleh kalangan awak media yang coba mengeksplor beberapa situs Geopark Meratus bertajuk Pers Goes to Meratus Geopark. Sejak ditetapkan menjadi Geopark Meratus Nasional pada tahun 2018 lalu, kini Geopark Meratus gencar dipromosikan untuk bisa menjadi UNESCO Global Geopark. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah provinsi, termasuk mengeksplor beberapa situs Geopark Meratus bersama awak media bertajuk Pers Goes to Meratus Geopark. Beberapa situs di bagian barat Kalsel yang sempat dikunjungi dan cukup menarik sebagai destinasi wisata, yakni Pasar Terapung Lok Baintan di Kabupaten Banjar. Proses jual beli di atas air itu masuk dalam situs Geopark Meratus lantaran merupakan budaya yang mempunyai sejarah panjang, yakni sejak zaman Kerajaan Banjar. Begitu juga dengan Sungai Martapura yang terbentuk akibat kejadian bumi yang pada pengangkatan Pegunungan Meratus sekitar jutaan tahun yang lalu. Pegunungan Meratus itu terbentuk dari adanya kejadian bumi 200 juta yang tahun lalu, pertemuan dua benua. Lalu terbentuklah sungai ini sekitar 1-2 juta tahun yang lalu. Aliran sungai ini berasal dari Pegunungan Meratus seperti itu. Makanya Geopark itu tidak melulu harus ada gunungnya, batunya, tapi yang penting sejarah, ada sejarah kebumiannya. Selain Pasar Terapung, situs yang tak kalah menarik yakni Museum Wasaka di kawasan Jalan Banua Anyar, Kota Banjarmasin. Bangunan bergaya khas rumah Banjar tersebut banyak menyimpan benda-benda bersejarah dan salah satunya adalah peninggalan Brigjen Haji Hasan Basri berupa senjata dan baju militer. Situs Geopark Meratus lainnya yakni Galeri Terapung Sasirangan dan Kampung Tradisional Sasirangan di Sungai Jingah. Hal ini tak terlepas dari kebudayaan yang menjadi ciri khas warga Banjar yang mampu bertahan sebagai penopang perekonomian. Selanjutnya proses pembuatan kapal tradisional Pulau Sewangi atau dikenal dengan sebutan Pulau Seribu Jukung di Kabupaten Baritokuala. Bahkan pembuatan jukung atau perahu dari berbagai macam bentuk dan ukuran ini dijalani secara turun-temurun. Bahkan sekitar 70% warganya menekuni pembuatan jukung. Selanjutnya situs Geopark Meratus lainnya yang masih berada di wilayah Kabupaten Baritokuala yakni Pulau Curiak. Pulau ini dikelola dan dikembangkan oleh tim Sahabat Bekantan Indonesia sebagai sektor wisata pengembangbiakan hewan endemik Kalimantan Selatan sekaligus melakukan program restorasi mangrove rambai sebagai makanan bekantan. Itulah beberapa situs Geopark Meratus di bagian barat Kalsel yang kini bakal terus dikembangkan dan dibenahi oleh pemerintah provinsi dan Badan Pengelola Geopark Meratus guna mendukung percepatan menjadi UNESCO Global Geopark. Bagaimana filosofi Geopark Meratus sampai logonya, kemudian rute-rutenya, kemudian bagaimana upaya pemerintah provinsi atau BP Geopark itu dalam melindungi, karena di situ ada 3 pilar utama. Edukasi, konservasi, kemudian juga pembangunan ekonomi berkelanjutan yang di masyarakat. Semuanya itu tertuang di dalam dossier dan sudah kami apply ke UNESCO-nya dan mudah-mudahan di waktu yang tidak lama, sekitar mungkin Februari ataupun kalaupun sampai paling lambat mungkin April, kalau kita layak dari dokumen itu, dari evaluator akan berkunjung ke Kalimantan Selatan. Nah, ini tentunya perlu dukungan seluruh pihak, khususnya juga media. Bantu kami mempublikasi upaya-upaya kami, bantu kami untuk menceritakan betapa pentingnya Geopark. Karena Geopark bukan hanya batu, bukan hanya atau melihat yang ada di sini, tetapi banyak masyarakat yang kita bangun, ekonomi masyarakat yang kita bangun, sehingga kami benar-benar ini menjadi nyata. Mohail Banjar TV.